Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. 039, karena ini kesepakatan dengan sistem. 039. Ibu Cheng memandang Cheng Jinu dengan tenang, dan dia bertanya lagi. Bu, jangan khawatir, kamu juga bisa. Wajah santai Seong Jinu penuh percaya diri. Ya. Itu hanya untuk mencegah keluarganya mengkhawatirkannya sehingga dia merindukan kekuasaan. Melihat mata percaya diri putranya, Ibu Cheng tersenyum. Hati-hati. Cheng Jinu juga balas tersenyum. Saya meninggalkan. Cheng Jinu berjalan keluar rumah. Rumah Cheng Jinu ada di lantai 9. Untuk pertama kalinya, dia merasa liftnya sangat lambat. Dia sangat ingin tahu penjara bawah tanah seperti apa yang akan dituju oleh kunci hitam di tangannya. Ding! Lift ke lantai pertama membuka pintunya secara konsisten. Seorang paman yang tidak dikenal secara tidak sengaja mengangkat kepalanya dan melihat Cheng Jinu. Seolah-olah paman tidak tahu ada pemburu esrang yang tinggal di sini. Saat dia melihat Cheng Jinu, matanya membelalak tak percaya. Oke. Seong Jinu mengenakan tudung setelah berjalan melewatinya. Saya tidak tahu apakah itu karena saya cemas, dan langkah saya menjadi lebih cepat. Cheng Jinu melihat sekeliling setelah berjalan keluar dari komunitas. Melihat sekeliling, tidak ada seorang pun di jalan. 039. Apakah karena portal di negara R039? Berkat ini, Cheng Jinu dapat melihat lebih dekat pada kunci hitam tanpa memperhatikan sekelilingnya. Nama, kunci kuil Catenon. Kesulitan untuk memulai? Jenis, kunci. 039, untuk memenuhi persyaratan. Kunci yang memungkinkan akses ke kuil Catenon. Dapat digunakan di portal. Lokasi portal yang ditunjuk akan terungkap setelah jangka waktu tertentu. Sisa waktu, 0 jam 1 menit 2 detik. Waktu yang tersisa adalah 1 menit. Baiklah. 039. Jantung yang tadinya tenang berangsur-angsur mulai berdebar dan berdebar. Cheng Jinu menutup matanya, diam-diam mendengarkan detak jantungnya, menunggu menit terakhir. Tidak perlu mengkonfirmasi waktu sama sekali. Jam biologis yang telah dilakukan secara ekstrim sudah lebih akurat daripada jam manapun di dunia. 32. 039. Tepat 1 menit berlalu, Cheng Jinu membuka matanya. Ding. Waktu yang tersisa, 0 jam 0 menit 0 detik. Lokasi portal tempat kunci dapat digunakan akan segera terungkap. Cheng Jinu sedikit terkejut. 039, ini? Alamat portal yang ditunjukkan oleh sistem tidak jauh. Itu masih tempat yang dia kenal. Cheng Jinu menggunakan ponsel pemburu yang diberikan oleh asosiasi untuk dengan mudah memasuki situs web pemburu dan mencari informasi tentang portal. Tentu saja. Itu adalah tempat yang diumumkan oleh asosiasi Hunter belum lama ini. Tapi saya tidak menyangka ada tempat di mana kunci itu bisa digunakan. Cheng Jinu merasa sedikit pusing seolah-olah kepalanya dipukul. Aku salah memahami diriku sendiri. Tidak ada yang salah dengan deskripsi kuncinya. Sistem hanya mengatakan akan mengungkapkan informasi portal, tetapi tidak mengatakan akan menghasilkan portal baru. Saya jatuh ke dalam lubang. Seong Jinu mulai mencari lagi. Dia memanggil informasi portal dan menemukan bahwa sebuah guild sudah menyerang. Nilai portal adalah kelas C. 039, levelnya tidak tinggi, 039.
Tapi masalahnya adalah mungkin ada sesuatu yang tersembunyi di dalamnya. 039, untungnya tidak terlalu jauh. 039. Sekitar 10 menit dengan mobil. Jika Anda berlari dengan kecepatan penuh, Anda dapat mencapainya dalam waktu sekitar 60 detik. Seong Jin-woo menggunakan keterampilan sembunyi-sembunyi untuk menyembunyikan dirinya. Kemudian dia berlari dengan kecepatan penuh. Skill Super Speed 039 meningkatkan kecepatan dengan lapisan lain. Tujuannya adalah taman bermain sekolah Cheng Xiaoya. Setelah insiden ork, sekolah masih belum mencabut blokadenya, jadi tidak perlu khawatir melukai orang biasa. 039, tapi bahayanya adalah ada guild yang menyerang penjara bawah tanah ini. 039. Seong Jin-woo ingat pertama kali dia memasuki penjara bawah tanah ganda. Saat-saat mendebarkan di bait suci. Dalam ingatan saya hampir mati beberapa kali. Tapi kenapa? Kenangan ini jelas menakutkan, tetapi ketika saya memikirkannya, jantung saya masih berdetak lebih cepat. Di kuil itu, Cheng Jin-woo sangat menyadari bahwa dia hidup untuk pertama kalinya. Saat itu, dia bukanlah penantang erang yang tidak kompeten, melainkan penantang yang menghadapi ketidakmungkinan. Cheng Jin-woo melewati beberapa gang dalam waktu singkat, dan gedung sekolah yang sudah dikenalnya mulai terlihat. Benar-benar tiba dalam hitungan detik. Setelah dengan cepat memasuki pintu masuk utama, Cheng Jin-woo segera melihat pelabuhan teleportasi di sisi stadion. Ada beberapa staf asosiasi dan staf guild yang berdiri di sekitar portal. Sama seperti menjaga pinggiran portal seperti biasa, suasana di antara keduanya sangat tenang. Kemunculan Cheng Jin-woo memecah kesunyian. Staf guild mengetahui bahwa seseorang sedang berjalan ke arah mereka dengan agak terlambat dan segera membuka tangan mereka untuk menghalangi orang yang mendekat. Kamu tidak diizinkan masuk ke sini. Cheng Jin-woo melepas tudungnya dan memperlihatkan wajahnya di depan semua orang. Kemudian saya mendengar seruan orang-orang yang berdiri. Anda. Staf asosiasi yang mengenali Cheng Jin-woo mengangkat suara mereka. Itu adalah karyawan wanita berkacamata yang saya lihat ketika portal muncul di tengah jalan. 039, dia mungkin berbicara lebih baik daripada staf guild. 039. Jadi Cheng Jin-woo mengabaikan staf guild yang berbicara dengannya. Sekarang pertarungan tim ini harus segera diakhiri. Apa? Cheng Jin-woo bisa mendengar kepanikannya. Kuat, tapi hasil tesnya hanya nilai C. Seong Jin-woo hanya menggelengkan kepalanya padanya. Jika tidak dihentikan, semua orang akan kehilangan nyawa mereka. Nada serius Cheng Jin-woo membuatnya semakin panik. Kuo. Cheng Jin-woo tidak berbicara lagi, dia hanya melihat ke portal. Tidak bisakah mereka merasakannya? Nafas jahat yang menyeramkan keluar dari portal. Bab 155 Raksasa, Invasi. Sudah berapa lama mereka di sana? Nada suara Cheng Jin-woo berangsur-angsur menunjukkan kecemasan. Semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk masuk berarti semakin jauh mereka pergi, semakin kecil kemungkinan mereka untuk bertahan hidup. Sekitar 2 jam. 2 jam. Kali ini tidak panjang atau pendek. Saat ini, suara-suara muncul di sekitar Cheng Jin-woo. Siapa kamu? Apakah kamu dari asosiasi? Anggota guild meraih bahu Seong Jin-woo dalam satu gerakan, mencoba membuat Seong Jin-woo berbalik. Sepertinya dia tidak puas dengan Seong Jin-woo yang tiba-tiba muncul dan mengabaikannya. Meskipun tangan di pundaknya tidak cukup untuk menimbulkan ancaman, Cheng Jin-woo berbalik perlahan. Dalam hal ini,
Menunjukkan kepada mereka wajah mereka sendiri akan memiliki efek yang lebih cepat daripada membuang-buang kata dan menjelaskan kepada mereka dengan hati-hati. Jika kamu bertanya padaku, kamu harus menjawab. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.